Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul lagi hari ini di kajian Holaqos setiap Selasa. Hari ini tanggal 31 Agustus 2021. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ustazah Hajah Siti Hafidah Ayub Nasmawi yang insya Allah hari ini akan mengisi kajian kita hari ini dengan tema melembutkan hati yang keras. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ibu-ibu soleh semua yang sudah hadir di sini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sambil berjalan ya, mungkin pesertanya nanti sambil bertambah. Kita langsung aja ya Bu, mulai kajian hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ibu-ibu yang salihah, yang insya Allah mudah-mudahan selalu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana imaniyah, dalam suasana ruhiyah, dalam suasana ilmiah. Mudah-mudahan pertemuan yang kita lakukan di siang hari ini selalu mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah menenangkan hati kita, melembutkan hati kita, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah dalam keadaan qalbun salim, hati yang bersih. Ya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keistiqomahan kepada kita, dan menjadikan kita wanita-wanita salihah, wanita-wanita ahli surga, dan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah untuk teladan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang kita lakukan dalam rangka cinta kita kepada Rasulullah, dalam rangka menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan, dan juga beliau berkenan satu surga bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya izin share screen dulu. Sudah ya. Ibu-ibu yang solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita ya, tentunya ini adalah kajian keempat yang kita lakukan di bulan Agustus ini ya, yaitu melembutkan hati yang keras ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an
surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ya. Jadi ayat sebelumnya ya, ini bercerita tentang orang-orang yang munafik, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Ya. Kemudian setelahnya Allah langsung menyampaikan ayat ini, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita ya berkaitan dengan hati ya. Memang hati itu ya ketika bermaksiat maka Allah akan mengeraskan hati kita ya. Akan mengeraskan hati kita, kalau di sini disampaikan seperti batu ya. Seperti batu ya, gimana sih kerasnya batu gitu ya. Keras gitu. Jadi ini adalah peringatan yang Allah sampaikan kepada kita bagaimana hati itu begitu kerasnya ya ketika diliputi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh salah seorang sahabat ya, salah seorang laki-laki yang mengadukan qaswata qalbihi ya, mengadukan kepada Rasulullah tentang kekerasan hatinya. Kemudian Nabi menyampaikan, qala atuhibbu ayyalina qalbuk ya. Kemudian kata Rasulullah, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkan ya hatimu, kemudian dan memenuhi keinginanmu. Dan kata Rasulullah, irhamil yatim wamsah ra'sah wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudrik hajatak ya. Kata Rasulullah, sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berilah mereka makan dari makananmu, niscaya yang demikian itu akan mampu melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Jadi di sini dalam hadis ini ya Rasulullah menyampaikan ketika hati kita kasar, ya, hati kita keras, hati kita membatu, maka ya usaplah anak yatim, ya, sayangi mereka sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita, ya. Jangan pernah menghardik mereka, karena bersyukur ya yang menjadi yatim anak orang lain, bukan anak kita. Kita bersyukur berarti kita bisa menggantikan ya orang tua dari anak tersebut ya, dengan adanya kita mereka tidak terlantar. Dengan adanya kita paling enggak kita bisa memberi makan, memberikan sedikit kasih sayang ya. Jadi anak yatim ya adalah anak-anak kita. Dan Rasulullah bagaimana sangat menyayangi anak-anak yatim ya. Imam Ibnu Qayyim pernah menyampaikan al-qalbul mayyit al-qasi kasyajar. Ya bisa la yaslihani illan nar. Hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagikan pohon yang meranggas dan mati. Kemudian beliau menyampaikan keduanya hanya pantas dilahap api. Ya, nauzubillah. Jadi Ibnu Qayyim ingin menyampaikan ya, bahwa ketika hati itu sudah keras, hati itu sudah mati, ya, maka pantasnya adalah dibakar oleh api neraka. Ya, nauzubillah. Ibu-ibu yang solihah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Apa aja penyebab hati yang keras? Ya. Yang pertama, meremehkan dosa kecil. Ya. Ini menyebabkan ya hati keras. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ya, ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya. Sebagaimana dalam hadis juga disampaikan, kata Nabi, ya, ketika seseorang hamba itu melakukan dosa, maka akan dititikkan satu titik hitam dalam hatinya. Dia bertaubat, ya, dibersihkan lagi hatinya. Apabila dia kembali melakukan maksiat, maka ya ditambah titik-titik itu sehingga menutupi hatinya. Ya, kata Nabi, itulah yang dimaksud dengan ar-ra'an ya dalam tadi ya surat Al-Mutaffifin ayat 14. Barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maksiat ya itu tentunya akan menjauhkan diri ya, menjauhkan diri orang yang melakukannya ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri pernah menyampaikan ya berkaitan dengan ayat surat Al-Mutaffifin ayat 14 tadi ya. Beliau menyampaikan bahwa dosa ya ditumpuk kemudian menjadi hati menjadi gelap dan lama kelamaan akan menjadi hitam hati tersebut ya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jika dosa semakin bertambah maka itu akan menutupi hati pemilik orang yang melakukan dosa tersebut ya. Dan tentunya di sini ya sangat bahaya ya. Kita jangan pernah menyepelekan, jangan pernah mengecilkan dosa ya. Ingatlah, gunung itu tidak terbuat dari batu-batu yang besar. Gunung itu terbuat dari batu-batu yang kecil. Ya, begitu juga dengan dosa. Jangan pernah ini mah dosa kecil ini, ini mah dosa yang tidak membuat syirik. Enggak seperti itu. Karena apa? Ya. Bahwa dosa ketika terus dilakukan maka dia akan menjadi dosa besar. Ya. Tapi dosa besar kemudian dia melakukan dan dia bertaubat, ya, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Ya. Jadi ibu-ibu yang solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama sekali yang menggelapkan hati, yang mengeraskan hati ya adalah meremehkan maksiat ya. Meremehkan maksiat, hal-hal yang kecil yang kita rasa enggak apa-apa, tapi semakin lama, semakin banyak, semakin besar, maka tidaklah dikatakan dosa kecil kalau terus dilakukan ya, dan tidak dikatakan dosa besar ketika dia melakukan kemudian dia bertaubat ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terlalu banyak makan ya. Ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wala, dan minumlah tetapi tidak boleh berlebihan ya. Nah, apa yang disampaikan oleh para ulama, oleh sebagian salafus soleh ya, bahwa Allah itu telah mengumpulkan dalam ayat ini semua ilmu kedokteran ya. Bahkan ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam
menjelaskan perut manusia adalah wadah yang paling buruk yang selalu diisi. Ya, ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nabi SAW menyampaikan, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, jadi ada bagian-bagiannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafas. Ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i ya pernah menyampaikan, ya, beliau menyampaikan, li'anna syaba' ya, sesungguhnya kekenyangan membuat badan menjadi berat, ya, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ya, berkaitan dengan selalu kenyang ya, makan berlebihan ya. Nah, ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi di sini ya, kalau kita makan ya, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, makanlah ya setelah lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Jadi jangan berlebih-lebihan, karena ketika berlebih-lebihan ya, itu dilarang dalam agama dan nantinya ada hal-hal yang merusak ya. Bahkan salah seorang ulama ya, Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri, beliau menjelaskan ya, penuhnya perut dengan makanan itu bisa menyebabkan kerusakan agama dan dunia. Ya. Saking apa? Saking bahayanya, ya, saking bahayanya kekenyangan. Dulu ya, kalau kita biasanya kenyang ya, kalau dalam orang Sunda bilang mah kemelakeran ya, kenyang gitu. Dulu kalau kekenyangan itu kita bilang ya ke anak kita, ya anak saya masih kecil sekarang tuh dia suka ingat, kalau kekenyangan dia bilang diusap-usap perutnya ya, sepiring untuk siapa, sepiring untuk siapa gitu ya. Dulu saya masih ingat gitu ya. Dan anak saya juga ingat itu, yang gede itu selalu ya katanya dulu kalau kekenyangan katanya gitu. Abang suka dibilang katanya sepiring untuk Umi, sepiring untuk Abi, sepiring untuk nenek gitu ya. Nah, di sini kita ngajarin anak kita ya mungkin dari kecil, karena kebiasaan kecil itu akan menjadi kebiasaan ketika besar. Jangan berlebih-lebihan dalam makan ya. Karena memang itu tadi banyak sekali mudaratnya daripada manfaatnya. Bahkan kalau tadi kata Rasulullah, cukup sesuap sehingga bisa menegakkan punggung kita ya. Semakin banyak makan semakin malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, yang ketiga, terlalu banyak tertawa ya. Dalam hadis disampaikan, wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalbi. Dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati ya. Ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tertawa boleh-boleh saja ya, tapi tidak dilakukan terus-menerus.
dan menjadikan kebiasaan hidup gitu. Karena apa tadi? Terlalu banyak tertawa akan membuat hati kita keras, bahkan bisa mematikan hati. Sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk tersentuh dengan kebaikan, sulit untuk dilembutkan, ya. Sekarang itu ya banyak ya tayangan-tayangan TV yang di situ tuh ada komedian, ya. Bahkan mereka suka membuat orang ketawa dengan menjelekkan orang, dengan menghina orang, dengan mengecilkan orang gitu ya, untuk membuat orang tertawa. Ya, tentunya untuk membuat orang tertawa dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan itu dia berdosa. Kemudian pada ketawanya ngakak-ngakak gitu ya. Emang gimana sih caranya ya ketawa yang diperbolehkan itu gitu ya? Yang diperbolehkan itu apa yang dicontohkan oleh Nabi ya. Nabi itu ya tidak pernah ketawanya itu terbuka mulutnya gitu ya. Kalau kita kan ngakak kedengeran sampai kemana-mana, bahkan terlihat gitu ya rahangnya gitu. Nah di sini diharapkan ya sekali lagi boleh aja tertawa ya tapi tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan namanya berlebihan ya tentu itu tidak diperbolehkan. Kalau dalam hadis disampaikan oleh Nabi ya, surga dan neraka kata Nabi itu ditampakkan kepadaku. Maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan benar-benar sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Jadi ibu-ibu yang solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi di sini tentunya ketika kita banyak ketawa itu akan mengeraskan hati, ya. Bahkan, ya, apa namanya? Kan namanya bahagia itu bukan berarti harus ketawa ngakak, ketawa berlebihan, ya. Tetapi yang namanya bahagia seseorang itu, ya, hatinya tenang, hatinya tentram, gitu ya. Dan sebagaimana dalam salah satu ayat disampaikan, ya, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin itu untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, ya. Jadi di sini ya tidak pantas kita sebagai seorang mukmin ya untuk banyak ketawa ya. Apa yang disampaikan dalam sebuah hadis man kathirat dhahik ya, barang siapa yang banyak tertawa maka akan sedikit wibawanya. Barang siapa yang banyak guraunya maka dengan gurauan itu dia akan rendah ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, sekali lagi bahwa dengan banyaknya ketawa itu akan mematikan hati ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, terlalu banyak bicara ya. Banyak hadis bagaimana diperintahkan ya oleh Nabi agar kita ini untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga pembicaraan kita ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, bahwa tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya ya. Jadi di sini kita ketika kita berbicara tentunya kita harus mikir-mikir dulu ya, apa yang kita bicarakan, apakah itu menambah ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah justru kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi di sini kita harus berhati-hati dengan lisan yang kita miliki ini ya.
apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa hati seorang mukmin itu di depan di depan hatinya, ya. Lisan seorang mukmin itu di belakang hatinya. Kalau lisan seorang munafik itu di depan di depan hatinya. Jadi kalau seorang mukmin itu ketika dia berbicara dia akan mikir-mikir dulu, ya. Akan mikir-mikir dulu apa yang dibicarakan itu benar atau tidak, manfaatnya banyak atau tidak, mudorotnya untuk saya apa, untuk orang lain apa, gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah bicara, maka ya baru kita mikir, ya Allah, ternyata hal itu menyakiti, ternyata gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ya, beliau menyampaikan syai'an, ya, dua hal yang dapat mengeraskan hati, kasratul kalam, ya, wa kasratul akal, ya, banyak bicara dan banyak makan, ya. Baik, yang kelima adalah teman buruk, ya. Dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, ya, ayat 27 sampai 29, bahwa di sini bagaimana penyesalan seseorang ketika dia berteman dengan teman yang mencelakainya, teman yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang tersebut ya menyampaikan sesungguhnya ya sekiranya aku dulu tidak menjadikan fulan itu teman akrabku. Jadi ini penyesalan yang sangat besar ketika di hadapan Allah ternyata ya teman yang selalu berteman dengannya adalah orang yang buruk. Orang yang buruk di sini adalah orang yang selalu mengajak pada kemaksiatan, orang yang selalu mendiamkan ketika dia lalai, ya. Ketika dia jauh dari Allah didiamkan juga, gitu ya. Jadi di sini penyesalan orang yang ketika dia di dunia mendapatkan teman yang buruk, gitu ya. Ini adalah 5 hal ini yang menjadikan keras hati ya seorang manusia, ya. Jadi tadi ada 5. Yang pertama maksiat, ya. Yang kedua maksiat, ya. Kemudian yang kedua kasratul akal, ya, banyak makan. Kemudian yang ketiga kasratul dhihak, ya, perbanyak ketawa. Kemudian kasratul kalam, perbanyak bicara. Dan yang kelima ya punya teman yang buruk. Baik, ya. Selanjutnya obatnya apa? Ya, obat untuk melembutkan hati. Yang pertama adalah memperbanyak baca Al-Quran, ya. Jadi memperbanyak baca Al-Quran di sini ternyata itu bisa menjadi obat, ya, menjadi obat bagi orang yang membacanya, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, orang manusia gitu ya, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi Al-Quran, bacaan Al-Quran adalah syifa, obat, ya, obat bagi yang membacanya, ya. Dalam membaca Al-Quran, ya, bukan hanya sekedar membaca, ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, kita mentadaburinya, kita memahaminya apa yang disampaikan oleh Allah dalam
ayat Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, selain mentadaburinya, kita juga mengamalkannya, ya. Jadi yang pertama membacanya, yang kedua mentadaburinya, yang ketiga mengamalkannya, dan yang keempat kita ya mempertahankan Al-Quran itu. Maksudnya apa? Membelanya. Jadi 4 hal, ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama membaca, yang kedua mentadaburinya, yang ketiga mengamalkannya, yang keempat membelanya, ya. Kalau 4 hal ini sudah kita lakukan, insya Allah, ya, kita bukan hanya sekedar mendapatkan syifa, obat dari Al-Quran itu, kita juga ya menjadi ahlullah, menjadi ahlinya Allah, menjadi keluarganya Allah, ya, dengan selalu berdekatan dengan Al-Quran, ya. Jadi sekali lagi di sini Allah menyampaikan syifaun lima fis sudur, ya, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dada, ya, penyakit hati, keras hati itu adanya di dada, maka Allah akan menyembuhkan, ya, penyakit hati, ya, hati yang keras itu dengan membaca Al-Quran, ya. Tentunya membaca Al-Quran bukan hanya kapan maunya, kapan waktu luangnya, gitu ya. Tapi memang kita harus punya target dalam membaca Al-Quran ini. Al-Quran itu kalau Al-Quran pojok, ya, itu hanya 20 halaman, ya, berarti 10 lembar. Kalau kita punya target 1 hari 1 juz, itu kita bisa baca setiap habis sholat dan sesudah dan sebelum, itu 1 lembar 1 lembar. Selesai sholat isya itu 1 juz. Kalau memang kita targetnya itu 2 juz sehari, Masya Allah, ya, 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar sesudah sholat. Jangan bangun, ya, sebelum selesai kita membaca Al-Quran. Jadi perbanyak baca Al-Quran, ya. Kalau ada salah seorang ustadz menyampaikan, ya, kita ada waktu kita untuk membaca Al-Quran, waktu luang kita ada, Al-Quran sudah ada di hadapan kita, tapi kok susah banget untuk membaca Al-Quran. Perbanyak istighfar, jangan-jangan memang Al-Quran tidak mau, ya, dekat dengan kita. Al-Quran tidak mau dibaca oleh kita. Ya, karena apa? Saking seringnya kita menjauh dari Al-Quran. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi targetkan dari sekarang. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, punya target kita seharinya berapa. Apa seharinya setengah juz, 1 juz, 2 juz, itu tergantung kita. Dan kita harus komitmen dengan apa yang kita sudah targetkan. Ya, insya Allah, ya, bukan hanya syifa yang bisa kita dapatkan, tentu juga menjadi syafaat nanti kita di yaumil qiyamah, ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perbanyak zikir, ya. Perbanyak zikir sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan hati, dengan mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram, ya. Jadi ibu-ibu yang solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang kita harus selalu berusaha untuk berzikir. Karena itu tadi, dengan zikir bisa menenangkan hati. Dengan berzikir, ya, bisa menghilangkan kegalauan yang ada dalam hati kita, ya. Kalau dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ya. Mohon maaf, surat Al-Anfal, ya. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, ya.
bahwa yang namanya orang mukmin idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi ketika diingatkan tentang Allah, ya, maka hatinya bergetar, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, maka ya dia akan apa? Dia menambah keimanannya, ya, bertambah keimanannya ketika ya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyak sekali ayat Al-Quran, ya, yang di sana meminta kepada kita untuk selalu berzikir, meminta kepada kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir itu tidak harus dalam kondisi kita dalam berwudu, ya, tidak diharuskan tempat yang khusus, kapan saja, ya. Makanya itu disebut dengan zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang dilakukan kapan saja, di mana saja, kecuali tempat yang dilarang, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Atau zikir yang lainnya, mangga silahkan. Ketika kita ngajarin anak, ketika kita sambil masak, ketika kita ngurus rumah tangga, masya Allah, ya. Apalagi di sana, ya, di Hong Kong, ibu-ibu semuanya kerja mungkin sendiri, tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang membantu. Alhamdulillah kalau ada yang membantu, ya. Justru ketika banyak yang membantu, banyak juga zikirnya, ya, bukan berarti berkurang zikirnya. Ya, jadi berzikir itu kapan saja, di mana saja, ya, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, ya, kecuali di tempat-tempat yang dilarang dalam agama untuk berzikir, ya. Ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ya. Utlub qalbak fi salasati mawatin, inda sima'il Qur'an, wa fi majalisid dzikri, wa fi awqatil khulwah, fa illam tajidhu fi hadhil mawatin fasallallahu ayyamunna alaika biqalbi fa innahu la qalbun lak, ya. Carilah hatimu di 3 tempat. Yang pertama ketika membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an, ya. Yang kedua ketika berzikir. Yang ketiga ketika sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditemukan hatimu di sana, maka mintalah kepada Allah agar memberimu hati, karena sesungguhnya engkau sudah tidak punya hati lagi, ya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ya, berkaitan dengan hati, ya. Maka minta, ya, kata Ibnu Qayyim, minta kepada Allah agar hati yang ada pada diri kita ini, ya, Allah berikan hati yang lembut, Allah berikan hati yang hidup, Allah berikan hati yang mudah tersentuh dengan kebaikan, ya. Baik, yang selanjutnya berteman dengan orang soleh, ya. Ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita diminta, ya, berteman dengan orang soleh, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Kahfi, ya, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, ya. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya, ya. Jadi di sini ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berteman dengan orang soleh aja diminta untuk bersabar, ya.
orang-orang yang sesama aktivis, sesama da'i, ya, sesama ustadz, sesama ustazah, ya kan di sini disampaikan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, ya. Jadi bersabar kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di senja hari dengan mengharapkan ridhonya, dengan mengharapkan wajahnya. Jadi di sini Allah meminta kepada kita, ya, untuk bersabar, ya, terhadap teman-teman, ya, terhadap kawan yang soleh, ya, terhadap teman-teman yang baik, ya. Dan Nabi SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadis disampaikan, seorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang buruk, ya, bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi, ya. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membelinya dari minyak wangi itu, atau paling enggak, ya kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan baunya. Kalau berteman dengan yang pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau akan mendapat baunya yang tidak enak. Jadi ini ya bedanya dengan ketika berteman dengan orang soleh dengan orang yang yang buruk, ya. Bahkan disampaikan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mengikuti, ya, kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Jadi di sini, ya, kalau kita ingin mengetahui teman yang sedang kita ajak main, ya, maka kita lihat siapa temannya dia, ya. Kalau sahabatnya dan dia bergaul dengan orang-orang yang pelit, maka dia akan tertular dengan pelitnya. Ketika sahabatnya itu juhud, ya, maka akan tertular kejuhudannya. Jadi dia akan mencontoh temannya, ya. As-sahib sahib, ya. Yang namanya sahabat itu bisa narik, bisa mempengaruhi, ya, siapa yang menjadi temannya, ya. Dan seseorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Jadi di sini Imam Fudail pernah menyampaikan, ya, Imam Fudail ini adalah seorang imam, seorang ulama yang dulunya itu dia gembong perampok, ya, dulu di Baghdad, ya, kemudian dia insaf dan menjadi ulama besar, ya. Beliau menyampaikan nadrul mu'min illal mu'min yajlul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan memancarkan hati, akan menegarkan hati, ya, akan memberikan cahaya kepada hati, gitu, ya. Jadi ini, ya, kita harus mencari teman yang soleh, mencari teman yang baik, ya. Paling enggak teman yang baik itu ketika kita salah, dia akan mengingatkan. Ketika kita melakukan kelalaian, dia akan tarik kita. Bahkan, ya, ketika nanti kita di akhirat, dia akan mencari kita, ya, akan mencari kita ketika dia tidak temukan kita bersamanya, ya. Ketika dia ada di surga, kita sedang merangkak-rangkak, nauzubillah, gitu, ya. Kemudian pasti dia akan mencari kita. Di mana teman saya yang dulu sama-sama di dunia, ya. Jadi seperti itu kita akan berteman, ya, dan teman ini bukan hanya di dunia tapi juga dunia dan akhirat.
Bahkan ya kalau kita berkawan, bersahabatnya lillah, maka nanti kita akan mendapatkan perlindungan la dhilla illa dhilluh. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang salah satunya adalah yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, menyayangi anak kecil, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi, irham, ya, ma fil ardi, ya. Sayangilah semua yang ada di bumi. Niscaya zat yang ada di langit akan menyayangi kalian, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, jadi di sini menyayangi, ya, yang kecil, menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Bukan berarti kita ini intinya kita ini menyayangi itu bukan hanya ke manusia, tapi juga ke tumbuh-tumbuhan, semuanya gitu ya. Kita harus melakukan ihsan, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah itu ketika tadi ya disampaikan di awal bahwa seseorang yang ngadu kepada Rasulullah hatinya keras. Kata Rasulullah, ya, kalau kalian ingin melunakkan hati, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim, ya. Jadi di sini kita bagaimana bisa menjadikan, ya, kita ini mencontoh Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah begitu menyayangi anak-anak, ya, yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika ada salah seorang sahabat, ya, kemudian sahabat tersebut melihat Rasulullah mencium, ya, anaknya, ya, cucunya ketika itu. Kemudian dia menyampaikan, ya Rasulullah, saya mempunyai 10 orang anak, tapi tidak seorang pun yang pernah aku cium seperti engkau mencium cucu, ya, mencium Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah memandang tajam, ya, laki-laki tersebut, ya. Kemudian kata Rasulullah, man la yarham, siapa yang tidak memiliki rasa rahmat, tidak memiliki rasa sayang, ya, dalam hatinya, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini dengan kita menyayangi orang di bawah kita, menyayangi anak-anak kecil, ya, itu bisa meluluhkan hati kita. Apalagi, ya, ketika yang kita usap, yang kita sayang itu adalah anak-anak yatim, ya. Tentunya dengan kita mengusap anak yatim, ya, itu mengingatkan kita betapa Allah itu Maha Kuasa menjadikan anak-anak kita nanti adalah anak yatim, menjadikan cucu-cucu kita menjadi anak yatim. Tapi Allah, ya, ternyata menjadikan anak orang lain menjadi yatim, ya, karena Allah menginginkan kita menyayangi mereka, kita mendidik mereka, kita membina mereka, ya. Alhamdulillah, ya, saya memiliki anak-anak yang Masya Allah luar biasa, ya. Mereka anak-anak yatim, ya. Di asrama di yayasan saya itu ada sekitar 150 anak saat ini, anak yatim yang Masya Allah, ya. Dan saya tidak membeda-bedakan antara anak yatim dengan anak saya, karena saya pikir kalau mereka menangis, kalau mereka menginginkan sesuatu, mereka akan lari kemana, gitu ya. Jadi Masya Allah memang ketika, ya, sedang marah, sedang kesal, melihat dengan lugunya mereka, gitu ya, menyambut saya ketika saya datang, gitu ya. Kemudian ketika mereka melihat mobil saya itu, mereka langsung, ya, berjejer di depan teras, gitu ya, sambil memanggil Umi, 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 gitu ya. Masya Allah, itu menjadi hiburan tersendiri, ya. Dan
senang gitu, bahagia melihat mereka. Ketika turun dari mobil juga, Umi gimana kabarnya? Masya Allah gitu ya. Itu beda dengan ketika anak kita menyapa dengan mereka yang menyapa ya. Bahagia rasanya ya. Ya walaupun bukan berarti kita ketika disapa sama anak kita nggak bahagia, enggak. Justru ketika melihat mereka itu dekat dengan kita ya, bahagia bersama kita, itu adalah kesenangan tersendiri ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang terakhir ya, berdoa kepada Allah ya. Ini kunci terakhir ya, ketika usaha kita sudah kita lakukan ya, dengan tadi banyak zikir, membaca Al-Quran, mencari teman yang baik gitu ya, menyayangi orang-orang di sekitar kita, anak kecil gitu ya, tapi tetap belum lembut juga, maka mintalah kepada Allah untuk melembutkan hati kita ya, karena hati ya itu diantara jarinya Allah ya, tinggal dibolak-balikkan oleh Allah ya. Jadi di sini selalulah minta kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar memberikan hati kita hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang bisa menerima keimanan ya, bisa menyentuh kebaikan. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan dan di waktu tua dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Jadi mintalah tolong kepada Allah ya, memohon kepada Allah agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membuat hati kita itu rusak, membuat hati kita itu mati ya. Mungkin itu saja ibu-ibu yang solihah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan hati yang keras ya, hati yang yang mati, hati yang sulit untuk menerima kebenaran ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ya, hati-hati yang selalu mudah tersentuh, hati yang selalu mudah menerima kebaikan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah Ibu Ustazah. Masya Allah, ilmunya bermanfaat sekali untuk ibu-ibu solehah semua. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ada pertanyaan bisa disampaikan langsung atau melalui kolom chat di bawah. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, ibu-ibu. Saya Mbak Ratih. Ya, silakan Mbak Liva. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, tadi kan salah satu cara melembutkan hati itu kan membaca Quran. Nah, apakah kita membaca Quran itu, kita membaca Quran nih, apakah kita berdoa dulu, ya Allah, lembutkanlah hati saya agar tidak menjadi hati yang keras, ataukah kita nggak usah berdoa tapi mengalir aja, ataukah dengan cara Allah, kita serahkan dengan cara Allah kapan membuat hati kita menjadi lembut. Itu gimana saja? Baik, terima kasih Mbak Liva atas pertanyaannya. Berkaitan dengan baca Al-Quran, memang sudah dijanjikan oleh Allah ya, dan juga oleh Rasulullah bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Syifa untuk semua penyakit ya, dan insya Allah Allah Maha tahu sakit kita tuh apa gitu. Dan ketika kita membaca Al-Quran, dirasakan nikmatnya, itu adalah tanda hati kita ya, lembutnya hati kita. Jadi dengan membaca Al-Quran tanpa kita berdoa pun, sebetulnya tanpa kita niatkan pun, insya Allah ya itu akan menjadi syifa buat hati kita ya. Ya silakan aja kalau mau berdoa dulu, ya Allah lembutkan hatiku,
kemudian jauhkan hatiku dari hati yang mati, hati yang susah untuk menerima kebaikan, ya silakan aja gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa memang Al-Quran adalah syifa ya, syifa ma fis sudur, obat bagi hati yang dalam keadaan sakit. Insya Allah ya, dengan terus kita membaca Al-Quran, gitu, insya Allah itu akan bisa melembutkan hati kita. Ya mungkin kita rasakan juga ya, ibu-ibu solihah kalau lagi marah ya, lagi marah, coba deh baca Al-Quran. Bisa nggak kita baca Al-Quran sambil marah? Nggak bisa. Sambil kita baca Al-Quran, ya mulutnya menyong sana, menyong sini, nggak akan bisa. Dengan mimik kita yang kondisinya lagi marah, nggak akan bisa. Ya, ternyata Al-Quran itu bisa memperbaiki kondisi hati kita, meredakan marah kita. Sok mangga ya, ibu-ibu, kalau lagi marah gitu ya, marah ke suami kita, marah ngelihat anak-anak kita, atau marah apa aja gitu ya, kita ambil wudhu, kemudian ambil Al-Quran baca, insya Allah sembuh marah itu ya. Jadi ini memang Masya Allah bisa menyembuhkan rasa marah kita ya. Itu tadi ya, kalau kita diam aja pasti kita ngomong mulu ini mulutnya. Maka ketika kita baca Al-Quran, ya ternyata Masya Allah itu bisa melembutkan, bisa meredakan rasa marah kita. Jadi Bismillah ya, dengan niat kita mendawamkan Al-Quran tiap hari, niatnya Allah memperbaiki keadaan kita, Allah memperbaiki kondisi keimanan kita, insya Allah itu sudah include ke dalamnya ya, termasuk hati juga, Allah akan sembuhkan hati ini. Itu saja mungkin Allah. Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Aku boleh tanya ya Ustazah ya? Tadi kan Ustazah bilang kalau misalnya banyak tertawa, kita tuh nggak boleh terlalu banyak tertawa yang terbahak-bahak yang sampai bagaimana. Tapi Ustazah, pada prakteknya saya kan suka bercanda sama teman kadang-kadang, atau kita ngeliat sesuatu gitu yang lucu banget, kita nggak bisa nahan, kita ketawa gitu, ketawanya tuh lepas banget gitu Ustazah. Apa namanya, dosa nggak sih Ustazah kalau misalkan seperti itu? Maksudnya ya emang bener-bener lucu, ngeliat sesuatu yang lucu banget, terus nggak bisa nahan gitu. Apa harus ditahan mingkem apa gimana gitu Ustazah? Dosa nggak sih kalau kebahak-bahak gitu Ustazah? Jazakallah khair. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi Masya Allah ya, boleh nggak sih gitu ya kita tertawa terbahak-bahak ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sirah ya, ngelihat dari bagaimana Rasulullah ya membuat humor, kemudian beliau juga tertawa gitu ya. Jadi Rasulullah itu ketika berguyon ya, guyonan Rasulullah itu tidak bohong ya, betul gitu. Karena seperti ada seorang nenek-nenek yang mungkin ibu pernah dengar juga, ya Rasulullah doakan aku nanti menjadi penghuni surga, kata Rasulullah. Tidak ada nenek-nenek yang masuk surga gitu ya. Kemudian enggak ya Rasulullah, beneran iya tidak ada nenek-nenek di sana, sampai nenek-nenek itu nangis gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, iya betul, memang tidak ada nenek-nenek, semuanya dijadikan muda gitu ya. Jadi bercandanya Rasulullah ya memberikan contoh kepada kita agar ketika kita bercanda, tidak bercanda yang bohong, tidak bercanda yang menyakiti orang, tidak menjelekkan orang, tidak menghina orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu ya kalau ketawa seperti apa? Rasulullah itu tidak pernah terbahak-bahak ya. Kemudian beliau selalu ya kalau ketawa itu menutup mulutnya dengan tangan gitu ya. Jadi tidak terlihat giginya gitu ya.
kadang kan itu tadi kita saking pengen lepasnya gitu sampai ngakak ketawa gitu ya. Ya mungkin di sini contoh yang dilakukan oleh Rasulullah ya, itu bagaimana ketawanya Rasulullah itu ya, dia tertawa ya, tapi selalu ditutup sama tangannya gitu ya, tidak lepas begitu saja. Kemudian beliau seringnya itu adalah tersenyum aja gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Dan kemudian jatuhnya dosa nggak sih gitu? Tentunya ketika ada larangan pasti banyak mudorotnya. Ya tentunya di situ mungkin jatuhnya tidak ke haram ya Bu ya. Cuma ketika berlebih-lebihan itu nanti jatuhnya ke dosa, karena apalagi kalau ngetawain orang gitu ya, itu harus berhati-hati ya. Mungkin itu saja, wallahu alam. Makasih Ustazah. Ya, sama-sama. Makasih Ustazah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi Ibu. Assalamualaikum Mbak Rati. Waalaikumsalam Bu Met, silakan. Ibu, saya mau nanya mengenai hati yang keras ini ya. Apakah hati yang keras itu, maksud saya kalau misalnya itu berhubungan dengan orang itu religius apa tidaknya gitu loh. Karena saya juga banyak melihat tuh misalnya di dunia barat yang mungkin kategorinya banyak yang non-muslim, tapi misalnya contohnya mereka itu mengadopsi anak-anak yang terlantar misalnya, atau anak-anak cacat, misalnya diadopsi itu diangkat dalam keluarga, masuk ke dalam keluarga sendiri, dibesarkan gitu loh. Yang menurut saya tuh saya pribadi tuh wow, hebat sekali gitu loh. Nah, padahal kan notabene misalnya mereka itu non-muslim secara agamanya. Nah, kan di sini dikatakan tadi obatnya melembutkan hati itu kan semuanya itu berhubungan dengan Al-Quran, zikrullah gitu loh. Jadi ada nggak sih Bu, menurut pandangan Ibu, ada nggak korelasinya antara seorang itu religius atau tidaknya dengan hatinya itu keras atau lembutnya gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Ada nggak sih korelasinya, ada nggak sih hubungannya gitu ya. Tentunya di sini ya, orang yang semakin dekat dengan Allah ya, harusnya semakin baik dan semakin lembut hatinya. Ya, itu kan ya harusnya seperti itu ya. Kadang kita melihat ya, kita melihat kok dia rajin ibadahnya, rajin tahajud malamnya, rajin sekali ke masjidnya, tapi hatinya tuh busuk banget gitu ya. Pernah ngelihat mungkin, atau pernah kita mengalami berinteraksi dengan orang seperti itu gitu ya. Kok nggak ada baik-baiknya gitu, padahal kalau melihat ya dia setiap hari kelihatan ke masjid, setiap hari dia baca Al-Quran, setiap hari dia baca sholawat, setiap hari dia sedekah gitu ya, dia sangat menjaga zakatnya gitu ya. Nah tapi kok dia busuk hatinya, suka iri, suka dengki, suka ngomongin gitu ya, gimana itu gitu ya, kok nggak ada hubungannya gitu ya, padahal dia baik hubungannya dengan Allah. Nah di sini ibu-ibu yang solihah yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ibadah, dari sholat aja ya, dalam Al-Quran disampaikan inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Ini pernah ya disampaikan ya waktu tentang sholat khusyuk, bahwa sholat itu bisa mencegah keburukan dan kemungkaran ya. Tetapi ketika sholat itu tidak mampu mencegah keburukan dan kemungkaran, maka bukan sholatnya yang salah, dianya yang salah dalam melakukan sholat tersebut. Karena diharapkan sebetulnya dari sholat itu membuahkan akhlak ya. Sholat itu berharap membuahkan akhlak ya. Akhlak itu tadi dia bisa lembut hatinya, ketika bisa ngomongnya juga baik gitu ya.
Jadi kalau kita habis sholat hati kita masih keras, habis sholat lisan kita masih kasar gitu ya, karena hati itu adalah raja. Anggota tubuh yang lain itu ngikutin apa yang diperintahkan oleh hati gitu ya. Jadi kalau ketika kita sudah sholat, kemudian kok masih seperti itu gitu, berarti yang dia lakukan ya sholatnya belum benar sehingga tidak menghasilkan akhlak yang baik. Jadi di sini ya harusnya ya ketika dia semakin dekat dengan Allah, semakin dia baik ya, semakin baik akhlaknya, semakin lembut hatinya, semakin mudah tersentuh hatinya gitu ya. Adapun ketika mungkin ibu tadi ngelihat ya bagaimana kalau di luar gitu mereka sayang gitu ya kepada anak-anak, itu apa namanya, termasuk budaya juga ya, salah satu budaya dan adab mereka. Jadi adab itu ada kebiasaan ya. Kalau akhlak itu ada korelasinya dengan ibadah ya kepada Allah. Jadi di sini ketika ada orang non muslim, dia sayang kepada anak kecil ya, sayang kepada binatang, itu adalah adab yang mereka jalankan ya. Adapun kok dia, tapi kan dia tidak beriman, dia tidak ini, ya itu sekali lagi adab. Adab itu kan ketika dia melihat, belajar ya dari ibunya, dari orang di sekitarnya bahwa dia itu harus menyayangi binatang, harus menyayangi anak yatim dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau akhlak itu adalah khusus untuk orang muslim ya. Dan banyak sekali kita belajar adab itu dari orang barat sebetulnya, kayak adab ngantri, adab apa namanya, tidak kalau di sana itu kan kalau lift gitu ya, ada kanan itu untuk yang cepat, kalau kiri itu kita yang nyantai seperti itu. Itu kan adab dari sana sebetulnya. Nah, jadi sekali lagi ya, harusnya ada korelasinya. Karena apa? Karena diharapkan bahwa ibadah yang dilakukan itu membuahkan akhlak. Membuahkan akhlak salah satunya juga dia bisa mengendalikan hatinya, bisa menenteramkan hatinya. Hatinya tidak mudah untuk mengikuti hawa nafsu, gitu ya. Karena itu tadi ya, bahwa dalam sholat juga kan kita bilang dalam apa namanya, dalam iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ternyata ketika setelah sholat itu lain dengan ucapan kita, maka sholat kita ya hanya sekedar ucapan. Kita tidak memahami apa yang kita ucapkan, sehingga apa? Tidak membentuk akhlak dalam diri kita. Ya, jadi itu mungkin ibu yang ditanyakan. Jadi seharusnya ada korelasinya. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus membuahkan akhlak. Tapi kalau belum membuahkan akhlak, maka dilihat lagi, dievaluasi lagi ibadah-ibadah yang dilakukan, ya, sehingga bisa membuahkan tadi, ya, hati yang lembut, hati yang sejuk, ya, hati yang bisa menerima kebaikan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Bu. Jazakallah khair, Ibu. Baik, ada lagi ibu-ibu yang bertanya. Ibu, saya mau menyambung yang baca Al-Quran tadi ya. Apa hukumnya, Bu, kalau baca Al-Quran tapi kita nggak mengambil air wudhu dulu? Itu saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Rati atas pertanyaannya. Dalam baca Al-Quran, haruskah dengan berwudu? Ya, berwudu itu adalah adab. Adab ketika kita membaca Al-Quran. Adabnya itu yang pertama wudu, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat. Ya. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian keluar angin, kayaknya aduh malas lagi deh wudunya, daripada ntar wudu kemudian tidak membaca Al-Quran, bagaimana gitu ya. Jadi dibolehkan aja membaca Al-Quran ya tanpa berwudu, tapi tentunya di sini pahalanya beda dengan yang berwudu. Ya.
Dan karena memang kayak saya ya, saya diajari dari kecil itu membaca Al-Quran harus berwudu gitu ya. Jadi kayaknya tuh nggak nyaman ketika membaca Al-Quran kondisinya tidak berwudu gitu. Tapi mungkin sekali lagi bahwa membaca Al-Quran dengan berwudu itu adalah adabnya. Tentunya ketika kita memenuhi adab-adab tersebut, tentunya keutamaan dari orang yang membaca Al-Quran itu tentunya lebih sempurna lagi akan didapatkannya, pahalanya juga lebih sempurna lagi. Mungkin itu. Jadi bedanya mungkin dari keutamaannya, dari apa yang didapatkan orang yang berwudu dengan yang orang tidak berwudu itu pasti beda. Itu saja. Jazakallah Bu saja. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu? Belum ada ya. Di chat juga belum ada. Mbak Liva dari Dedeko ada yang disampaikan? Enggak ada, cuma ini kenapa ini ada pertanyaan lagi Ustazah, masih ngeganjel. Kalau dimana kan prinsip kita itu kan akidah keimanan kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tatkala kita itu merasa iman kita tuh naik turun. Nah, kalau yang iman kita itu lagi turun tuh bagaimana menyikapinya Ustazah? Terima kasih Mbak Liva atas pertanyaannya. Ya memang berkaitan dengan iman. Iman itu tidak terus meroket naik ke atas, tidak. Ya. Iman itu yazid wa yanqus ya. Bertambah karena ketaatan, wa yanqus karena kemaksiatan. Ya. Terus bagaimana ketika dia sedang turun, apa yang kita lakukan? Di sinilah kita perlunya mujahadah. Di sinilah harusnya kita membangkitkan diri kita, ya. Dan biasanya kita ini kalau lagi futur, ya, lagi jatuh, itu kadang karena memang keganggu oleh yang lain hati kita, atau hati kita lagi kotor, ya, maka usaha kita untuk membangkitkan kembali, ya, agar kita itu tetap, ya, di dalam sunnah, ya, sunnah Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, ketika iman itu sedang turun, maka tidak boleh melebihi batas sunnah Rasulullah. Maksudnya apa? Kita jangan sampai, ya, ketika kita sedang futur, ketika sedang turun iman kita sampai tidak melaksanakan sholat, ya, tidak melaksanakan zakat dan seterusnya. Kita tetap melaksanakan sholat, ya mungkin tapi tidak segiat yang biasanya. Kita zikir tapi mungkin lebih diperingan lagi. Bahkan ya dalam azkar juga kan kita diperbolehkan untuk membaca zikir yang pendek-pendek saja, ya, kalau memang kita dalam keadaan futur, dalam keadaan lemah gitu ya. Jadi di sini ya sekali lagi usaha dari kita, dan kita juga berusaha untuk mendekatkan kita dengan orang-orang yang sedang semangat beribadahnya. Kita bisa minta tausiahnya, tolong nasihatin saya dong, kenapa emang lagi turun nih iman? Alhamdulillah kita masih diberikan kesadaran, ya. Itulah bedanya, ya. Orang yang sakit fisik dengan sakit hati, ya. Punten, sakit hati di sini hati yang lagi sakit gitu ya. Jadi kalau sakit fisik itu kita akan berusaha yang pertama kita menyadari diri kita sendiri. Oh iya, ternyata saya tuh lagi sakit. Kemudian yang kedua, kita akan berusaha untuk segera mengobatinya. Tapi kalau sakit hatinya yang sedang sakit, itu kadang ya kita nggak ngeh kalau kita tuh lagi sakit. Dan kita tidak berusaha secepatnya untuk memperbaiki hati kita agar kita berusaha untuk ibadahnya lebih meningkat lagi. Ya, makanya di sini perlunya teman yang baik itu agar mengingatkan kita, agar mengajak kita, ya. Ya, jadi sekali lagi mujahadahnya diperlukan dalam kondisi kita lagi turun iman kita. Karena kalau turun iman itu untuk ibadahnya males, ya.
mau baca Al-Qur'annya juga malas. Untuk banyak yang dilakukan, yang harus dilakukan ternyata kita lalai untuk melakukannya. Kayak pekerjaan rumah kita terlalaikan gitu ya. Harusnya udah selesai tapi karena lagi malesnya ya, itu kadang diundur-undur. Itu saja mungkin, wallahu a'lam. Terima kasih Bu Ustazah. Ibu ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau tidak ada, mungkin tadi pertanyaan terakhir ya Bu Ustazah. Bentar Mbak Ratih. Oh ya baik. Satu lagi Bu saja. Seperti contoh sholat isya ya, kan itu saya bukan beberapa kali, kadang saya tuh pas jadwalnya sholatnya, pas jadwalnya azan itu, saya tuh nggak bergegas ngambil air wudhu karena nggak sholat gitu, nggak bergegas sholat karena kan jam-jam segitu kan sibuk di dapur, misalnya nyuci piring dan lain-lain sebagainya. Itu tuh saya suka undur misal di jam 8-nya, tapi setiap ketika saya undur saya tuh lebih ibadahnya lebih perbanyak, misalnya kayak sholatnya, badiahnya sama Al-Qur'annya dibandingin saya sholat tepat waktu, habis sholat udah saya lanjutkan di dapur. Itu mendingan mana ya? Kadang suka berpikir yang mana ya yang pas di saya. Ya sebetulnya gini kan dalam Al-Qur'an itu disampaikan as-shalah ala waktiha ya. Sholat itu pada waktunya. Maksudnya itu waktunya itu ya masih dalam konteks waktu sholat. Contohnya ya sholat isya. Sholat isya itu sejak dia azan sampai sebelum subuh itu adalah waktu sholat isya. Ya. Tapi di sini ketika kita bukan melalaikan mungkin niatnya ya. Karena biasanya mungkin kayak Mbak Liva kayaknya ada pekerjaan yang masih ditinggalkan, akhirnya cepat-cepat ya sholatnya, jadi tidak bisa melakukan yang lainnya. Ya sebetulnya ya kalau memang kita bisa khusyuk ya setelah mengerjakan yang lain ya silakan aja, tapi niatnya bukan untuk melalaikan sholat gitu ya, dan juga mengakhir-akhirkan sholat karena dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu kan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Jadi fawailul lil musallin, orang yang celaka dalam salatnya itu siapa? Orang yang mengakhir-akhirkan salat. Ya, mengakhir-akhirkan salat yang tadinya harusnya salat zuhur itu dari jam segini sampai jam segini, 5 menit lagi mau azan selanjutnya dia baru salat. Asar dari jam segini sampai jam segini ya. Padahal waktu asar itu ada waktu makruhnya sholat, ya, makanya tidak ada ba'diyah, ya, habis sholat asar. Begitu juga habis subuh itu adalah waktu makruh. Jadi di sini silahkan aja kalau memang sekiranya hal itu bisa lebih kita tenang, karena memang tidak ada yang mengganggu pekerjaan yang sehingga kita itu tidak khusyuk dalam sholat kita. Kemudian cepat-cepat gitu ya, silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting kan masih dalam batas waktu sholat itu. Ya itu, Allah alam. Jazakallahu Ustazah. Mungkin tadi pertanyaan terakhir ya Bu Ustazah. Kita tutup aja kajian hari ini. Semoga kita selalu dilembutkan hatinya dan digerakkan hatinya untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Ustazah telah mengisi kajian hari ini. Terima kasih ibu-ibu solehah semua yang sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Dompet Du'afa Hongkong selaku fasilitator siang hari ini. Baik Bu Ustazah, mohon disampaikan penutup dan doa akhir majelis. Silakan. Baik, sebelum ditutup ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kajian-kajian muslimah yang sudah kita kaji bersama, sudah sharing bersama, mudah-mudahan lebih menguatkan kita, lebih menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih salihah lagi. Kita adalah kumpulan manusia-manusia biasa ya, yang tentunya kita belum semulia Khadijah. Kita juga belum setakwa Aisyah, dan kita juga belum bisa
seorang istri ya, menjadi seorang istri yang setabah Fatimah ya. Tentunya perlu belajar lagi, kita hanyalah wanita-wanita biasa yang punya cita-cita menjadi istri yang salihah, yang mencontoh kepada para sahabat, kepada istri Rasulullah ya, dan juga para sahabat wanita Rasulullah. Mudah-mudahan ya kita terus berusaha dan terus berusaha ya, sehingga kita nanti berhak mendapatkan keridhaan Allah dan juga mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita soleh, ketika kita solehah, kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi dari kita semua. Terakhir, ucapan terima kasih kepada teman-teman yang di sana ya, yang telah mengundang saya dari Dede ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan pertemuan di alam maya ini mudah-mudahan menjadi pertemuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih untuk Dede yang telah mengundang saya. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu semuanya ya. Itu saja. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulah. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afainal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.